A Dog's Palma, kisah kesetiaan yang melampaui batas. Film A Dog's Palma tahun 2021 mengisahkan sebuah kisah nyata mengharukan tentang kesetiaan seekor anjing dan ikatan tak terduga yang terbentuk di tengah cobaan. Berlatar belakang tahun 1977 di Bandara Aeroflot, Rusia. Cerita ini dimulai dengan Polski, seorang pria yang bersiap untuk penerbangan penting bersama anjing gembala kesayangannya, Palma. Awalnya, persiapan perjalanan mereka tampak lancar. Namun, ketika Polski menyerahkan tiketnya kepada pramugari bernama Nina, sebuah masalah tak terduga muncul. Sertifikat kesehatan Palma hilang. Dokumen yang krusial ini menjadi penghalang mutlak bagi Palma untuk ikut dalam penerbangan. Polski dilanda kepanikan, memohon kepada Nina untuk memberikan dispensasi, tetapi aturan maskapai tak bisa dinegosiasikan. Merasa iba, Nina menyarankan Polski membawa Palma ke dokter hewan bandara, sementara ia berusaha menunda penerbangan. Dengan tergesa, Polski membawa Palma ke dokter hewan. Sayangnya, Palma didiagnosis mengalami infeksi telinga dan dinyatakan tidak layak terbang. Polski yang tak sanggup meninggalkan sahabatnya mencoba menyuap dokter. Namun usahanya sia-sia dan ia justru diusir. Ia kembali menemui Nina, menjelaskan bahwa perjalanannya bukan sekedar liburan, melainkan tugas dinas luar negeri yang akan memakan waktu lama. Ia memohon dengan sangat, bahkan bersedia bersujud demi Palma. Tergerak oleh desakan Polski, Nina mengambil tiket dan menyuruhnya segera memasukkan Palma ke bagasi. Namun pada saat yang sama, atasan Nina muncul dan menanyakan sertifikat kesehatan Palma. Tanpa dokumen tersebut, Polski dilarang terbang. Dengan harapan yang pupus, Polski meminta waktu sejenak kepada Nina. Ia membawa Palma keluar, membuka kandangnya dan menyampaikan permohonan maaf kepada anjingnya karena tak bisa membawanya pergi. Dengan berat hati, Polski melemparkan bola kesayangan Palma ke arah lain dan bergegas pergi. Nina yang menyaksikan adegan itu bertanya apakah Polski yakin dengan keputusannya. Tanpa menjawab, Polski langsung masuk ke dalam pesawat. Meski berat meninggalkan Palma, Polski harus melanjutkan perjalanan pentingnya. Di sisi lain, Palma yang menyaksikan kepergian Polski mulai mengejar. Ia bahkan berlari menghadang pesawat, menarik perhatian seluruh penumpang di dalamnya. Pilot dan kopilot yang melihat Palma segera menghubungi petugas. Anjing itu terus menggonggong memanggil Polski, namun Polski tak berdaya. Akhirnya pesawat itu lepas landas, meninggalkan Palma sendirian di landasan.
Setelah pesawat itu menjauh, petugas bandara datang dan berusaha mengejar Palma yang berlari ke area bengkel. Di sana, seorang mekanik bernama Sergei sedang berusaha memperbaiki pesawat. Sergei yang menyadari kehadiran anjing itu tidak langsung memberitahu petugas. Setelah petugas pergi, Sergei mendekati Palma dan mengajaknya berbicara. Di tempat lain, seorang anak laki-laki bernama Kolya duduk sendirian di pesawat, menatap keluar jendela. Ia tampak murung dan enggan berkomunikasi, bahkan dengan pramugari. Kolya baru saja kehilangan ibunya dan kesulitan menjalin hubungan dengan ayahnya, Slava, seorang pilot. Saat pesawat bersiap mendarat, pramugari meminta Kolya kembali ke tempat duduknya. Namun, sebelum pergi, Kolya sempat meminta minuman dan berpesan agar pilot mendarat dengan hati-hati. Sementara itu, Sergei yang sedang mengobrol dengan Palma sambil memberinya minum, terkejut saat Palma tiba-tiba berlari kembali ke landasan. Palma melihat pesawat yang ditumpangi Kolya datang. Mungkin mengira itu adalah pesawat Polski. Pilot dan kopilot yang sudah bersiap mendarat terpaksa membatalkan pendaratan dan berusaha menaikkan kembali pesawat, menyebabkan goncangan hebat yang membuat panik semua penumpang dan menumpahkan minuman Kolya. Untungnya, pesawat berhasil mendarat kembali. Namun insiden ini membuat Litskov, seorang delegasi asing penting, marah besar. Atasan Slava merasa bersalah atas insiden tersebut, segera meminta maaf dan menghubungi Golekov untuk mengurus Palma. Meskipun berulang kali diusir, Palma tetap setia menunggu di depan pesawat, berharap Polski akan muncul. Namun ia justru diperlakukan kasar oleh beberapa penumpang yang takut akan rabies. Situasi semakin kacau ketika Golekov datang dan secara paksa mendorong Palma ke dalam bus, menutup semua pintu agar anjing itu tak bisa melarikan diri. Di dalam pesawat, Kolya enggan ikut turun bersama penumpang lain. Saat ditanya oleh ayahnya, Slava, Kolya menyatakan tidak akan pergi kemanapun sampai pesawat terbang lagi. Terungkaplah alasan dibalik sikap Kolya yang murung. Ia tak ingin dekat dengan ayahnya yang terasa asing baginya. Kolya kemudian meninggalkan ayahnya dan ikut nimbrung dalam keributan di luar. Sergei yang juga berada di sana meminta Golekov melepaskan Palma, meyakinkan bahwa Palma bukanlah anjing galak. Yakin dengan perkataan Sergei, Kolya nekat menyelinap melalui jendela untuk menyelamatkan Palma. Perlahan ia mendekati Palma dan memintanya untuk tenang. Setelah berhasil membuka pintu bus, Kolya membiarkan Palma pergi. Golekov yang melihat kejadian itu marah besar dan hampir bertindak kasar terhadap Kolya, namun berhasil dicegah oleh Sergei dan orang lain. Slava yang baru tiba ikut membantu menenangkan situasi.
Slava dimarahi oleh atasannya karena pendaratan pesawat yang buruk yang menyebabkan kemarahan Litskov. Dengan tenang, Slava menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan manuver tersebut karena tidak bisa membedakan apakah yang ada di landasan itu anjing atau sesuatu yang lain. Ia juga merujuk pada insiden masa lalu di mana seorang pilot dipecat karena menabrak rusa. Atasan Slava yang tak menerima alasan apapun hanya bisa marah-marah. Namun kemudian ia berbicara pelan kepada Slava, menyinggung Kolia dan menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya istri Slava. Sebelum pergi, Slava terkejut saat mengetahui bahwa meskipun atasannya tadi marah, ia tetap memperhatikannya. Terbukti dengan disetujuinya penerbangan internasional pertama yang akan dilakukan Slava. Kembali ke Palma. Anjing itu yang sempat kabur ternyata kembali lagi ke bengkel Sergei. Sergei yang mengetahui Palma tidak punya tempat tinggal, segera mengambil tikar, mempersilahkannya untuk beristirahat. Adegan berikutnya, Slava pulang ke rumah bersama Kolia. Kolia yang merasa asing dengan rumah itu mulai melihat-lihat, namun dimarahi saat menyentuh peta tua milik ayahnya. Malam itu mereka beranjak tidur, namun Kolia diam-diam menyelinap keluar untuk pergi sendiri ke bandara. Setibanya di sana, Kolia yang tidak membawa cukup uang ditolak oleh petugas. Tidak ingin rencananya gagal, ia berpura-pura menjadi anak orang lain dan berhasil masuk ke pesawat. Namun pramugari di sana menyadari kebohongannya. Untungnya, dengan akal cerdiknya, Kolia berhasil bersembunyi di dek muatan. Baru saja Kolia bernapas lega, Palma datang dan membuat keributan. Petugas yang mencari Kolia segera menyadari keberadaannya dan dengan cepat mengejar mereka berdua. Kolia dan Palma berlari bersama lalu bersembunyi di balik mobil. Kemudian Kolia mengikuti Palma pergi, berharap bisa menenangkannya. Pagi pun tiba. Dugaan bahwa Slava akan panik terbukti. Ia segera menghubungi polisi dan memberikan ciri-ciri Kolia. Telepon berdering lagi, dan ternyata itu adalah Sergei yang memberitahu bahwa Kolia ditemukan di bengkelnya bersama Palma. Tanpa basa-basi, Slava segera pergi ke sana. Ia menyeret Kolia untuk pulang. Palma yang melihat teman barunya diperlakukan tidak baik, segera melakukan perlawanan terhadap Slava. Sergei yang tidak ingin pertengkaran itu berlanjut dan Slava yang akan ketinggalan penerbangan akhirnya menyerahkan tas dan menyuruh Slava segera pergi, sementara dirinya akan menjaga Kolia. Di depan pesawat, petugas lain sudah menunggu Slava. Namun atasan Slava datang lebih dulu dan berniat menegurnya. Slava yang baru datang dengan cepat masuk lewat pintu belakang, dibantu temannya yang mengalihkan perhatian. Untungnya mereka semua selamat dan penerbangan pun
bisa segera dilakukan. Kembali ke Kolia. Berkat penjelasan dari Sergei, Kolia kini sadar bahwa malam itu Palma berusaha menolongnya dengan mendorong Kolia keluar dari dek pesawat. Beberapa saat kemudian, Nina, putri Sergei, datang. Mereka berbincang sebentar hingga pesawat mendarat. Sergei yang sudah paham bahwa Palma akan mendekati pesawat itu bersikap biasa saja. Kolia kemudian ikut menyusul Palma yang terus memandangi pesawat itu, berharap orang yang selama ini dirindukannya akan datang. Kolia merasa kasihan dengan Palma, pergi menemui petugas untuk meminta alamat lengkap Polski, majikan Palma. Namun karena Kolia masih anak-anak dan data diri penumpang tidak bisa sembarangan dibocorkan, ia diamankan oleh petugas. Di sisi lain, Palma yang masih menunggu di depan pesawat langsung berlari ketika melihat orang yang ciri-cirinya mirip Polski. Palma terus mengejar bus hingga para penumpang turun. Sayangnya, Golekov dan anak buahnya datang untuk menangkap Palma. Palma yang tak akan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja, dengan gesit menghindari berbagai upaya Golekov. Kemunculan Palma sempat membuat geger banyak orang karena aturan tidak membolehkan binatang masuk sembarangan. Namun Palma tak peduli dan terus mengejar tuannya. Tetapi ketika ia sampai, ternyata bukan Polski yang ia cari. Petugas kembali datang untuk menangkap Palma. Kolia yang tak bisa tinggal diam mengambil benda di depannya dan berusaha meminta orang-orang untuk tidak mengganggu Palma. Ia lalu menyuruh Palma pergi. Palma yang memahami perintah temannya bergegas lari, menyebabkan kekacauan di bandara dan berhasil bersembunyi. Mereka terkejut ketika petugas tadi datang, namun ternyata ia hanya ingin memberikan alamat lengkap Polski. Ia juga menyuruh Kolia dan Palma untuk segera pergi sebelum petugas lain menemukan mereka. Baru saja sampai di tempat Sergei, Kolia juga sudah selesai menulis surat. Slava datang memanggil Kolia. Kolia bingung mengapa ayahnya mencarinya. Lalu dari jauh terlihat Golekov dan anak buahnya datang. Ternyata Slava baru saja mendapatkan teguran dari atasannya untuk membereskan Palma karena sejauh ini bandara kacau gara-gara anjing itu. Golekov dan anak buahnya bergegas menangkap Palma. Sementara Slava terus memegangi Kolia yang berontak. Meskipun Kolia dan Sergei sudah meminta mereka melepaskan Palma, karena ini perintah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Palma pun dibawa pergi. Setelah kejadian itu, Kolia marah besar kepada ayahnya. Ia bahkan membereskan barang-barangnya dan berniat pergi ke panti asuhan saja. Slava yang ikut emosi menyuruh Kolia untuk menurutinya. Namun Kolia tidak punya alasan untuk menurut karena ia berpikir Slava bukan ayahnya. Sosok ayah yang ia tahu akan selalu menemaninya dan memberinya hadiah.
dan Slava bukan orang yang seperti itu. Slava yang tidak ingin terus berdebat dengan anaknya mengiyakan keinginan Kolya untuk pergi. Esok harinya ia pergi ke mobil dan membaca surat buatan Kolya yang sebenarnya ditujukan kepada Polski. Ia terdiam ketika mengetahui kepedulian Kolya terhadap Palma. Akhirnya Slava juga tahu mengapa Palma selalu mengejar pesawat yang datang dan membuat kekacauan di bandara. Tak lain, hanya ingin kembali bersama tuannya. Tak peduli jika itu membahayakan nyawanya sendiri. Pada saat yang sama, ketika Slava selesai membaca surat, Kolya keluar dari rumah. Slava yang sudah sadar dan tidak ingin anaknya itu sakit, segera menyuruh Kolya masuk ke mobil dan menawarkan diri untuk mencari Palma bersama-sama. Namun, ketika mereka sampai di tempat penitipan anjing, semua anjing di sana, termasuk Palma, sudah kabur entah kemana. Kolya kemudian menyuruh sopir untuk mengantarkannya ke tempat Sergei. Tetapi ternyata Sergei tidak ada di sana. Tidak putus asa, Kolya pergi mendekati pesawat yang baru saja mendarat, tetapi hasilnya sama saja. Slava hampir menyerah, namun tiba-tiba saja Palma kembali dan seperti biasa akan menyambut tuannya datang. Keesokan harinya, Slava memanggil jurnalis untuk meliput berita tentang Palma yang terus menunggu tuannya datang. Mendengar berita itu, Litskov datang dan ingin menarik perhatian publik tentang kepeduliannya terhadap Palma. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang melihat berita tentang Palma mulai tertarik. Ketika Palma datang, mereka yang turun dari pesawat tak segan untuk meminta foto. Hal mengejutkan lainnya adalah ketika semua orang berbondong-bondong ingin mengirimkan surat agar pemilik Palma segera pulang. Di sisi lain, Kolya tak pernah lelah menemani Palma menunggu Polski turun dari pesawatnya, tidak peduli hari itu panas atau hujan. Namun suatu hari, ketika pesawat kembali datang dan Kolya berteriak dengan semangat menyuruh Palma untuk berlari, Palma hanya diam sambil berbaring. Saat diperiksa, ternyata Palma sakit. Hal buruk lainnya muncul ketika para petugas memaksa Palma harus berada di dalam sangkar, padahal sangkar itu sangatlah buruk, dan diketahui bahwa jantung Palma sangat lemah, bukan hanya jarang makan, tetapi juga karena faktor lain. Ketika semua orang pergi, Palma sempat melihat Polski datang menemuinya, tetapi ternyata itu hanya halusinasinya saja. Ia yang mulai menyerah dan lemah memilih untuk diam sampai Kolya datang. Di tengah hujan lebat malam itu, Kolya memaksa Palma untuk ikut dengannya, tetapi Palma sama sekali tidak ingin bergerak dari tempatnya. Kolya pun menangis, merasa hasilnya sama seperti Palma yang ditinggal
oleh orang tersayang. Sebuah nasib yang sama. Jika bisa memilih, ia lebih baik mati, namun ia tidak melakukannya. Ia hanya ingin Palma tetap bertahan dan mau pergi bersamanya. Singkat waktu, pagi pun tiba dan keajaiban datang ketika Palma membangunkan Kolya dari tidur. Ia juga mau pergi bersama Kolya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Sergei dengan lembut merawat Kolya yang hampir demam. Nina juga mengeringkan tubuh Palma yang basah kuyup. Ketika 3 orang dewasa itu sedang berdebat tentang ramuan apa yang harus diminum oleh Kolya agar cepat sembuh, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata ia mendapat kabar bahwa Polski, pemilik Palma, akan datang untuk menjemput Palma. Mereka kemudian pergi ke bandara. Namun ketika sampai, Kolya malah mengunci pintu mobil dan tidak akan pernah membiarkan Polski mengambil Palma yang kini sudah menjadi anjingnya. Slava berusaha membujuk Kolya bahwa jika Kolya memang mencintai Palma, maka seharusnya ia tidak menghalangi Palma untuk ikut dengan tuannya. Dan jika memang Kolya mencintai Palma, seharusnya Kolya tidak memikirkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Kolya dengan sangat berat hati mengantar Palma menunggu di depan pesawat sampai akhirnya Polski datang. Saat Palma perlahan mendekati tuannya, Kolya menyerahkan Palma sambil menahan tangis dan tanpa berkata apapun lagi. Kolya pun pergi. Slava yang mengetahui perasaan anaknya itu meminta Polski untuk berbicara. Ia lalu mengetahui bahwa sebenarnya Polski tidak pernah menginginkan anjing itu. Palma hanyalah alasan agar pekerjaan impian Polski tetap aman. Namun ketika Slava mencoba membeli Palma untuk Kolya, Polski menolak. Berikutnya, mereka akan melakukan penerbangan internasional dengan Slava sebagai pilotnya. Saat Polski bersama Palma akan berangkat, Palma berhenti tepat di depan Kolya. Ia juga enggan ikut bersama Polski lagi. Hal itu tentu menarik perhatian para wartawan dan orang-orang yang ada di sana. Palma lalu memberontak. Kolya yang melihat Palma diperlakukan tidak baik oleh petugas berusaha untuk menolong, tetapi itu sia-sia saja. Slava sebenarnya tahu apa yang barusan terjadi. Ia berpikir sangat lama sampai kemudian ia memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Atasan mencoba untuk mengerti dan ia berkata, Slava mungkin akan ditangkap dan lisensi pilotnya akan dicabut. Tidak lama setelah Slava meninggalkan pesawat, atasan dan petugas yang lain meminta sertifikat kesehatan milik Palma, yang artinya Palma tetap tidak bisa melakukan penerbangan sama seperti dulu. Polski dan Palma saling memandang, mencoba mengerti satu sama lain, hingga akhirnya Polski melepaskan Palma agar kembali kepada Kolya.
Kolia sendiri yang sedari tadi murung langsung senang dan bersemangat ketika melihat Palma berlari menghampirinya. Pada akhirnya, film ini menyuguhkan sebuah penutup yang mengharukan, di mana Palma akhirnya menemukan kebahagiaannya bersama Kolia. Kisah ini dengan tegas menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasih sayang sejati seringkali tidak terikat pada ikatan awal atau pemilikannya yang formal. Sebaliknya, ia bersemi dari pengertian mendalam dan kepedulian tulus yang melampaui ekspektasi. Ini adalah simfoni kemenangan bagi persahabatan tak bersyarat yang merayakan esensi keluarga sejati, bukan sekadar hubungan darah, melainkan ikatan jiwa yang terbentuk dari keberadaan dan dukungan tanpa pamrih.